Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa Bapak Ibu, bulan Juli sebentar lagi tinggal menghitung hari. Dan rencananya pemerintah akan membuka pendaftaran CPNS tahun 2024 di bulan depan. Nah, judul kita kali ini izin ya Bapak Ibu, Info CPNS 2024, jadwal resmi pendaftaran CPNS tahun 2024. Di admin sertakan, informasikan nanti berikut syarat yang harus disiapkan dari sekarang ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, teman-teman semua yang adik-adik mahasiswa yang baru lulus, juga lulusan SMA, adik-adik yang lulusan SMA, ada kesempatan emas, kesempatan baik ya untuk pendaftaran CPNS tahun 2024. Oke, nanti silakan disimak ya sampai selesai informasi ini. Nah, judul kita kali ini ya jadwal resmi pendaftaran CPNS 2024. Ini syarat-syarat yang harus dipersiapkan ya dari sekarang. Pendaftaran dibuka rencananya Bapak Ibu ini ya. Pendaftaran dibuka pada tanggal 15 hingga 29 Juli ya 2024. Dan dilakukan secara online melalui portal resmi Badan Kepegawaian Negara di www.bkn.go.id. Ini alamatnya Bapak Ibu untuk nanti Bapak Ibu ikut daftar atau yang berminat untuk menjadi CPNS. Ini portal resminya untuk nanti saat pendaftaran. Nah, total formasi ada 863.098 formasi disediakan untuk CPNS 2024. Dengan rincian untuk instansi pusat itu 326.800 dan instansi daerah itu 536.298. Jadi nyaris 1 juta ya Bapak Ibu, ya kurang 140-an lah. Nah, ini formasi untuk CPNS 2024 ya. Lulusan SMA juga mendapat kabar baik Bapak Ibu karena terdapat sejumlah instansi yang memang membuka formasi untuk lulusan SMA ya pada CPNS 2024 ini. Nah, ini syarat pendaftaran, ini adalah syarat pendaftaran yang umum ya Bapak Ibu. Ini syarat pendaftaran untuk nanti calon pegawai negeri sipil ya 2024. Yang pertama warga negara Indonesia, kemudian ini yang B-nya nih berusia minimal 18 tahun ya dan maksimalnya 35 tahun ya. Tidak berbeda dengan honorer yang P3K ya Bapak Ibu. Ini untuk CPNS maksimalnya 35 tahun. Kemudian juga tidak pernah diberhentikan, tidak dengan hormat tentu ya. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tidak pernah menjadi narapidana dan dihukum pidana penjara 2 tahun atau lebih. Ini mohon maaf ini tidak bisa daftar. Dan sehat jasmani dan rohani tentu ya. Nah, ini dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran CPNS Bapak Ibu. Jadi tadi di persyaratan umum yang ini untuk dokumen-dokumen yang memang harus disiapkan. Ini dokumen wajib ya, dokumen wajib ya dari sekarang saya dipersiapkan, dicicil ya sedikit-sedikit ya dokumennya, kumpul-kumpul supaya nanti pada saatnya tidak kewalahan. Yang pertama ini KTP, ini yang di-scan ya. Jadi semua dokumennya di-scan. KTP elektronik, kemudian pas foto terbaru ukuran 4x6, ijazah terakhir, transkrip nilai terakhir, surat lamaran, formatnya PDF ya. Lalu CV, kurikulum PT, formatnya juga sama PDF. Lalu surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. Lalu bukti pembayaran pendaftaran jika ada ya, jika ada. Kalau tidak ada ya jangan. Ini nanti dokumen-dokumen yang harus di-scan. Nah, sekarang dokumen pendukung ya sesuai dengan persyaratan jabatan. Biasanya dokumen pendukung ini di beberapa jabatan formasi tertentu diminta. Tapi kalau tidak diminta jangan. Tapi alangkah baiknya dicari tahu nanti Bapak mau instansi dan Bapak Ibu mau masuk ke instansi mana, dipersiapkan dari sekarang. Gitu ya. Bukan berarti ini harus ada semua, tidak ya. Tapi dipersiapkan dari sekarang. Kira-kira persyaratan jabatan tertentu ini membutuhkan tidak gitu ya.
Apa saja itu? Yang pertama sertifikat pendukung ya, seperti sertifikat pelatihan, piagam penghargaan, kayak begitu dah. Kemudian surat pengalaman kerja ya, bagi yang pernah pengalaman kerja. Lalu surat keterangan pensiun, ini bagi yang merupakan pensiun mungkin ini penerima, bagaimana ini maksudnya penerima pensiun? Eh, ini bagi yang merupakan pensiunan PNS TNI dan Polri. Kemudian surat keterangan tidak pernah dipidana dari Kejaksaan Negeri. Kemudian surat keterangan berbasis narkoba dari BNN. Surat keterangan bersih dari bank, ya, jika ada. Surat keterangan bersih dari bank, jika ada. Surat keterangan catatan kriminal SKCK ya. Surat keterangan tentang kriminal. Lalu kemudian lulus administrasi jika ada. Jika ada semua ini jika ada memang disiapkan. Jika tidak ada ya tergantung. Nah makanya di sini ada keterangan. Perlu diketahui bahwa persyaratan dokumen dapat berbeda-beda tergantung pada instansi dan jabatan yang dilamar. Pastikan untuk selalu mengecek pengumuman resmi dari instansi terkait untuk mendapatkan informasi terbaru dan lengkap tentang persyaratan dokumen. Jadi di samping portal tadi yang mencakup umum dari BKN dan masing-masing instansi ya biasanya suka ada persyaratan-persyaratan tertentu, persyaratan-persyaratan khusus ya, ketika akan melamar ke satu instansi. Jadi ya si instansi itu memiliki laman resmi tersendiri. Itu dicek. Nah, ini cara pendaftarannya. Untuk cara pendaftaran CPNS 2024, proses pendaftaran CPNS 2024 dilakukan secara online ya, melalui portal SSCASN ya, BKN. Langkah-langkahnya tentu pertama membuka website ya. Di sini ada https daftar sscsnbkn.go.id. Berarti nanti buat akun. Nah, pada saat membuat akun tentu ada data isian ya, data diri ya. Diisi dengan lengkap dan benar. Dan pada saat membuat akun pastikan email kita ingat, baik itu username-nya maupun password-nya. Itu yang penting ya. Kadang-kadang kita lupa. Itu begitu masuk, begitu bisa login, bisa daftar, catat email kita ya, username dan passwordnya dicatat. Nah setelah itu lengkapi diri ya. Setelah login kita, setelah membuat membuat akun. Nah setelah dibuka akunnya, kemudian login ke SSCSN, pilih menu data pribadi ya. Oke. Data pribadi, lengkapi semua data yang diminta, termasuk mengunggah foto dan scan KTP atau SIM. Dan pastikan data yang kamu masukkan valid dan sesuai dengan dokumen pendukung. Langkah yang ketiga, pilih instansi dan jabatan yang diinginkan. Ya, di situ nanti akan tersedia instansi mana yang akan dipilih, misalnya apakah Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kemenhukam misalnya, atau Kemenag. Sesuaikan dengan yang dipilih, keinginan yang ingin dimasuki gitu ya. Pilih menu pendaftaran, kemudian baca pengumumannya dengan seksama, jangan sampai salah. Lalu pilih instansi dan jabatannya yang diinginkan. Perhatikan bahwa lulusan SMA SMK umumnya hanya dapat mendaftar untuk jabatan jenjang pendidikan minimal SMA SMK. Dan pastikan memenuhi syarat ya yang ditentukan. Oke. Yang keempat, unggah dokumen pendukung. Nah, setelah itu siapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan seperti jasa, transkrip nilainya ya, surat lamaran dan lain-lain sebagainya. Scan semua dokumen dan unggah ke akun SNS sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaan di akun itu ya. Yang kelima, submit pendaftaran. Jangan sampai tidak disubmit. Nanti kalau tidak disubmit pasti gagal. Periksa kembali semua data dan dokumen yang telah diunggah. Itu diteliti lagi ya. Pastikan semua data benar dan lengkap. Ya, makanya terus dicek. Nah, jangan lupa setelah itu selesai pemeriksaan baru disubmit. Kalau tidak nanti gagal pendaftarannya. Oke. Cetak bukti pendaftaran. Jangan lupa nanti cetak bukti pendaftaran. Setelah submit, kamu akan nanti mendapatkan bukti pendaftaran, cetak bukti pendaftaran dan simpan untuk keperluan selanjutnya. Jadi alangkah bagusnya saran saja ini ketika akan daftar CPNS ini mestinya kalau bisa ini di depan laptop ya. Kalau laptop tidak di HP karena langsung bisa enak langsung di print. Tapi bisa juga di HP juga mungkin lebih praktis, tapi disimpan bukti pendaftarannya agar bisa di print gitu ya. Oke. Yang ketujuh apa? Ikut tes seleksi.
Jika nanti lolos, seleksi administrasi selesai, kemudian dinyatakan lolos, nanti akan ada undangan untuk mengikuti tes seleksi. Ya, ikuti tes dengan baik dan persiapkan diri sebaik mungkin. Dan yang terakhir adalah pengumuman hasil seleksi. Nah, pengumuman ini biasanya Bapak Ibu nanti diumumkan di websitenya SSCASN. Ya, untuk itu jangan lupa ya, ketika selesai mendaftar, ikuti terus ya pengumuman agar tidak ketinggalan informasi. Itu Bapak Ibu ya terkait dengan pendaftaran CPNS 2024 yang insya Allah rencananya akan dibuka di tanggal berapa tadi itu? Tanggal 15 ya. Tanggal 15 ya. Nah, ini di tanggal 15 hingga 29 Juli, hampir 2 minggu ya. Hampir 2 minggu. Itu saja informasi yang dapat admin bagikan. Ya, semoga hajat Bapak Ibu, keinginan Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mendaftar CPNS itu bisa diberikan kelancaran ya, dan sukses tentunya. Demikian yang dapat admin bagikan. Terima kasih. Semoga informasi singkat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.